Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi di Kombel. Pakai ini deh kayaknya. Kita baru pertama kali Kombel jenjang kelas 3. Ini saya hari ini mau mengimbaskan materi. Karena kemarin itu di bulan Juli. Juli. Kebetulan saya dan Ustaz John ikut pelatihan ini dari penyelenggarannya Revo. Revo itu pihak ketiga perusahaan yang kerjasama dengan Google untuk menyebarkan edukasi aplikasi dari kebermanfaatan Google, utamanya untuk dunia pendidikan. Nah, kita harus dan wajib paham dan fasih untuk menggunakan AI. Suka tidak suka, mau tidak mau, lega ngono kita akan ketinggalan otomatis. Ke depan itu semua akan dipakaikan AI. Apapun itu pasti semua akan menyangkut AI. Kalau kita tidak bisa menggunakan AI, gak apa nih sampai nggak tahu apa itu AI, wis selesai, kita nanti akan ketinggalan ya. Apalagi kalau kita kalau melawan murid kita masih oke. Tapi yang wali muridnya pinter-pinter ya, itu pasti mereka di backup AI, dia akan bisa memberikan pemahaman materi luwih pinter daripada guru nih. Ya, kalau kita kan ngajar anak-anak itu masih aman lah maksudnya. Tapi yang SMA gitu, yang muridnya wis ngunggah HP itu, kalau gurunya nggak bisa mengaplikasikan AI, wis selesai, dia ngoi materi apa mesti jawabannya bener. Jadi kita ojo sampai nanti, jangan sampai nanti kita tergilas oleh zaman. Nah, Gemini ini pasti kan semuanya kan sudah pernah toh menggunakan Gemini. Kita hari ini mau tips dan triknya supaya optimal dalam menggunakan Gemini itu gimana. Nah, gitu. Nah, agendanya materinya ada 4. Mengenal AI, prinsip dan keterbatasan AI itu apa aja, mengenal apa itu Gemini, cara membuat prompt yang efektif. Prompt itu adalah kuncinya. Jadi kalau bisa ya didokumentasikan. Jadi setiap kita menggunakan AI gitu ya, mbuh ChatGPT, mbuh Copilot Microsoft, mbuh Gemini Google, mbuh apapun itu, kalau kita setiap kali kita habis minta sesuatu, dibuatkan hasilnya bagus, prompt itu di-copy disimpan. Jenengan buat opo disimpan. Berarti misalnya pengen gene, gak mikir neh, wis enak di-copy, tinggal ganti. Misalnya untuk materi bahasa Indonesia, pengen gaya sing podo ya karena diganti matematika. Jadi gak mikir nih. Jadi sekarang itu kita harus pinter-pinter mikir nih awal tok. Iki ben hasilnya api iki piye, prompt piye. Ketika wis sesuai karep, diutak-atik sesuai karep, prompt itu disimpan, uga terus diselesaikan terus sesuk arep nggene mikir mana ya. Jadi seperti itu ya. Terus yang keempat adalah bukti karya pemanfaatan Gemini yang terakhir. Nah, kita mulai aja. Peran AI ya. Ini nggak perlu tak jelaskan panjang lebar, jenengan semua sudah tahu. Sekilas AI itu adalah teknologi kecerdasan buatan yang telah menjadi bagian dari hidup kita sekarang ya, untuk waktu yang lama. Ada di mana-mana yang bahkan mungkin aslinya sudah lama ada, tapi ada itu kadang nggak sadar, wah tiba AI itu. Oh, ini ternyata AI. Oh, jadi kita kan mungkin sekarang itu lagi digembar-gembornya AI itu kan aplikasi. Tapi sebenarnya kan sebelum itu digembar-gembornya kayak ChatGPT booming itu kan aslinya banyak fasilitas itu sudah banyak platform itu sudah ada AI-nya, tapi kita kadang belum ngedong apa itu. Nah, contohnya di email aja, ya kan? Dia itu dari dulu sudah pakai AI, ya kan? Untuk mendeteksi ini phishing, penipuan, ya kan? Misalnya kadang kita itu ngeklik opo, ya kan? Misalnya lagi browsing opo gitu, browsing makanan laut-laut lah misalnya. Terus buka apa jenenge platform e-commerce Shopee atau kan moro-moro kan rekomendasinya muncul dewe dari yang tadi kita browsing. Nah, itu aslinya rada bersenambungan pakai AI dia. Namanya machine learning. Jadi mesin yang mempelajari dari apa yang dilakukan manusia. Jadi dia nanti akan merekomendasikan. Nah, seperti itu. Di hiburan juga ya kan. Semua seperti itu. Lanjut. Nah,
Apa itu AI? Yaitu adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku manusia secara cerdas. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan prompt. Prompt itu adalah kata kunci. Kata kunci atau bisa dibilang apa jenenge rumus. Nah, kalimat perintah. Nah, supaya komputer itu nanti akan belajar dan beradaptasi. Jadi AI ini itu kan software ya, mesin kan. Dia dimasukkan rumus wakeh ngono. Jadi ketika ADW ngetik siapa kamu, dia akan mendeteksi saya Gemini. Nah, misalkan ada pertanyaan apa, jawabannya ada apa. Nah, bagaimana jawabnya, buatkan jawabannya. Jadi semua itu sebenarnya rumus yang sudah dimasukkan ke aplikasi, ke softwarenya itu. Jadi gak kayak nek film-film Amerika yang mesinnya iso urip dhewe terus menguasai dunia, itu nggak mungkin, nggak akan terjadi ya. Jadi tenang saja seperti itu. Nah, AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian, pengetahuan dan kreativitas seorang guru. Ya, kita ini posisinya aman, tidak akan bisa tergerus oleh zaman. Ya, katakanlah misalnya sekarang banyak kursus online apa video, itu kan tidak semua orang mampu ya melihat terus meniru. Tetap butuh guru yang akan genahne, ini maksudnya gini, ini salah. Nah, kalau kalau tidak ada peran guru yang negesi itu, orang itu tidak akan bisa belajar sendiri dengan mesin, dengan AI itu tetap nggak bisa. Jadi kita ini perannya aman, insya Allah aman, tidak akan bisa sekolah diajari AI gitu, nggak bisa. Tapi kita tetap harus menguasai AI untuk semakin memperkuat peran kita di sini. Jadi aja sampai ditakoni, "Wah, aku gak iso ya." Kita sekarang sudah nggak bisa gitu. Bukan sik. Kejawabannya muncul, oke, digenahne. Maksudnya gini. Nah, kan anak-anak itu kadang kan dengan kalimat yang saklek kan nggak ngerti. Kita permudah lagi. Ini no maksudnya gini loh. Nggak ngerti nih. Contohnya perumpamaannya ini. Nah, kita dibantu, di backup dengan AI, nanti kita akan bisa. Nah, prinsip AI-nya Google ini ada 7 ini, bisa dibaca sendiri, bermanfaat, menghindari, aman ini. Nah, ini. Lanjut. Nah, bias ini. Tidak semua prompt yang kita ketik di AI ini hasilnya pasti valid, ya kan? Pasti kadang perlu penyesuaian. Kita aja ngetik hasilnya kita sudah tahu. Iki koyoknya ngawur iki. Iki koyoknya kurang pas. Iki koyoknya wis masuk sih, tapi perlu disusun ulang. Nah, jadi AI itu sangat bisa sekali bias. Jadi selalu hasil itu nggak bisa saklek dikopas, dikirim, dikopas, dipakai. Misalnya enek tugas buat makalah kenaikan golongan, buatkan makalah kenaikan, seret metu kopas lebuan nih, gak iso. Kita tetap harus saring. Yang dibutuhnya apa diambil. Nah, akan lebih maksimal ketika perintahnya itu perbagian. Misalkan mau membuat pendahuluan, ya buatkan gini metu. Nah, buatkan gini metu, nah gitu. Buatkan gajinya. Iso kira-kira. Nah, gue jajal kok ya. Berikan solusi supaya gaji saya naik. Kon ngedekne sekolah dhewe jawabannya. Terus halusinasi juga bisa. Jadi kalimatnya kita meyakinkan, tapi ternyata itu adalah karangan sendiri. Jadi kadang itu kita ngeceknya di bawah atau di promptnya ditulis sertakan juga sumber yang kamu ambil, nanti disertakan. Kalau enggak itu kadang ya kok dikuarang. Kita kalimatnya kok masuk tapi ternyata asal aja. Itu yang disebut halusinasi. Nah, mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi, tapi informasinya salah. Nah, ini kalau nggak sering-sering apalagi lek wong wis ketuweken wis percaya wae. Terus jadi kita pun juga harus berpengetahuan. Sing dikarepne adik iki apa sih? Gue ketika muncul, oke, wah ada yang salah, iki kok gak masuk, liane masuk, ambil, nah, gitu. Kan? Akurasi dan privasi data. Jadi kalau misalkan mengetikkan sesuatu, usahakan tidak perlu memasukkan identitas asli, nama asli, alamat asli, NIK apalagi dan lain sebagainya, kayak nggak perlu dimasukkan.
ketika kita minta tolong apapun. Jadi karena itu adalah informasi sensitif, kita menghindari itu nanti disalahgunakan ya. Kita kan nggak tahu ya. Yang kita ketik di AI-nya ini kemana? Apakah langsung terhapus atau tersimpan di database-nya sini, kita kan nggak tahu. Kalau bisa nggak perlu. Nah, masuk. Apa itu Gemini? Gemini itu adalah softwarenya buatan Google, ya kan? Kita semua sudah sering lah pakai. Awalnya itu namanya BARD. Tahun kemarin itu pertama kali muncul di iklannya sekarang Google itu namanya BARD, BARD Google. Terus lagi pirang bulan diganti Gemini. Alasannya apa gak ngerti. Jadi Gemini sekarang sampai sekarang namanya ganti Gemini. Nah, jangan gabut, gak ndek kanca, ngetik ngajak ngobrol nih so. Piye kabare? Kabarku ngene. Buatkan saya pantun. Bisa bicara dengan saya lagi galau, buatkan godain saya dong gitu, nanti muncul. Ada gombalannya. kembali saya dong. Ngomongnya kelambi. Ini kabar gombal. Ya kan? Kita bisa minta tolong untuk dibuatkan draft. Nanti muncul. Ya kan? Nah. Apa ini langsung praktek aja, sambil praktek gak apa ya. Semua sudah ada internetnya, wis connect internet toh. Dibuka Google Chrome-nya atau sembarang, dibuka ini gemini.google.com. Nah, sudah dibuka, ya kan? Jenengan kalau mengetikkan sesuatu sembarang, misalkan kasih perintah apa ya sembarang, coba buatkan apa puisi, atau 1 tambah 1 sama dengan berapa, atau apa soal sembarang, atau perintah apa. Ya dong, harus login pakai akun. Ketika jenengan buatkan perintah lalu di enter, lek di HP di enter itu dia akan turun, jadi harus kudu dipencet panahe. Tapi kalau di laptop di enter dia akan muncul. Nanti ini draft namanya. Ada pilihannya kan 1, 2, 3. Nah, misalkan yang otomatis muncul kan yang ini nanti. Misalkan jenengan kurang oke, sebelahnya diklik dulu. Itu akan mirip-mirip tapi ada yang berbeda di dalamnya. Saiki ngono. Nah, terus ada juga sebelah kanan. Jadi dia kasih opsi 3. Satu kalimat perintah, misalkan buatkan modul ajar materi kelas 3 PJOK gitu. Nanti dia akan muncul 3 opsi ini. Jadi dengan klik ini ada, klik ini. Nanti kurang lebih sebagian besar sama, tapi kayak susunannya itu diganti saiki gitu. Indonesia bisa belum? Bisa dong. Nah, ini namanya draft, jadi 3 ini, ya kan? Lanjut ya. Nah, terus PIN. Jadi apa jenenge? Ada registry namanya, atau apa jenenge? CT ADW ki gak langsung hilang. Di sebelah kiri kan enek garis-garis toh, enek garis-garis gitu. Nah, kalau jenengan sering pakai, nanti ini mbok klik nek ini muncul. Wakeh ngono. Dan itu adalah semacam rekodnya kemarin. Misalkan kayak mari ngetik prom apik lali gak disimpen, sesuai dibuka mana enek, pasti masih ada di sini. Dan misalkan jenengan habis membuat sesuatu sing hasilnya apik, males nge-save, bisa di-pin, ada titik 3 toh. Dicoba boleh. Titik 3 ini terus diklik pin, nanti dia akan naik ke atas. Jadi promnya itu nanti tinggal kita ambil lagi. Nah, nanti dia akan naik pada kayak chat WhatsApp, ini kan di-pin dia akan naik nih. Nah, gitu. Jadi misalkan mempersiapkan apa, misalnya mau ada apa sesuatu, kita mempersiapkan dulu nama, terus di save, di pin. Nah, nanti tinggal ditampilkan, dibuka maneh, nanti percakapannya masih ada utuh dari awal sampai terakhir. Nah, gitu, di pin. Terus bisa diekspor. Nah, yang tadi kan hasilnya seperti ini toh tampilannya, bisa di like sendiri, di dislike sendiri kalau hasilnya kurang. Terus bisa bagikan langsung. Bisa dikopas juga, dikopi juga bisa, di save, di share dan diekspor, di download dalam bentuk. Pilihannya apa Pak? Jenengan klik lali aku.
diklik share ini nanti kan ada pilihan itu. Email atau di copy hasilnya toh atau apa titik 3 juga bisa. Ini dicoba aja. Nah, ketika misalnya kita golek nih, enek koncone sih gak iso, ada yang ngewangi tak golek nih, takoni Google, ditakoni Gemini toh, hasilnya oke. Timbangannya ngopi, langsung diklik share, kirim ke temannya. Nah, gitu langsung. Gitu. Suwi-suwi pakai apa AI ini lebih efektif daripada pakai Google Search. Lama-lama itu seperti itu. Karena AI ini kan comot-comot juga dari Google. Jadi daripada adewe lek ngetik di Google Chrome, di Mozilla itu kan jek mikirnya atau milah-milahi seret sing diklik gak cocok balik neh. Lek nek kene langsung di comot-comot ditoto sesuai permintaan kita. Jadi lama-lama itu koyoke yo orang akan langsung buka ini daripada buka mesin pencari Google browsernya itu. Tapi lama-lama. Golek gambar enggak bisa. Gak bisa tapi sayangnya gak itu. Kayak Karena lek kuwi makanya masih belum ada regulasi resmi nih soalnya. Sehingga tukang edit video ngedekne dhewe. Karena promnya kan dhewe toh. Terus sing kayak bentuk kata-kata ngene iki dhewe, terus musik dhewe, terus pembuat gambar yo enek dhewe sing gambar-gambar apa kartun-kartun 3 dimensi kan ada sendiri. Nah, gitu. Belum ada regulasi. Ini termasuk ngupload foto, aku ben tau jajal fotoku tak upload nek kene ditolak. Maksudku jajal rubah foto ini menjadi bentuk kartun, apa penjajal tak iso megak. Ternyata gak iso ditolak. Apa nek gambare orang manusia makhluk hidup ngono. Nek sing video sing Oh, gak ada. Wih, beda wih aplikasi. Saman kuwi lho Pak Ben. Saman karo Bu anu ye berpelukan. Iya. Jadi bukan sama. Oh, gak iso kok kayak ngene. Terus sing iki ngene. Sing ibuke ngene sing ngene. Lanjut. Kuwi lho Pak sekali-sekalian. Apa nek kombeli. Oh, iso ya, iso ya. Editing video kan. Iso. Iki enek trik e. Soalnya lek sing aplikasi edit video, edit foto itu kan berbayar. Oh, bayar. Terus kudu ganti email. Lah, kan maksudnya satu email kan maksimal hanya untuk 5 kali jajal, free. Mari ngono kan bayar. Tapi enek trik e. Berarti ganti email. Ya. Enek aplikasi untuk membuat email palsu. Jadi, gue peng 5 entek di logout gawe nah. Jadi gak perlu gawe email tenanan aplikasi ini. Jadi cocok. Lucu. Lanjut ya. Nah. Terus bisa juga diedit ini. Jadi misalkan ngetik ya, nenet di enter, metu hasil. Kurang detail, ditambahi jame misalkan ya. Buatkan saya ice breaking untuk materi ini di dalam kelas durasi 10 menit lah, kan kurang durasi nih. Nah, untuk siswa kelas 3 sebelum materi pembelajaran matematika ini, gue iso dia akan membuatkan. Tapi misalkan kadang di enter metu salah, tambahin durasinya 10 menit aja setiap ice breaking. Nah, kok diedit itu akan di enter mana ganti jawaban. Nah, coba gak apa-apa. Diedit bisa. Ya kan? Iki lumayan efektif untuk membuat Semuanya ya. Juga cepat itu. jadi jangan berpikir bahwa ini tuh iki tinggi pendidikan apa iso. Iku salah. Wis sembuh kalau mulai dari kegiatan sehari-hari, pendidikan, bisnis, cara pemasaran, dagangan. Cara barang kalir. Terus Kira Inggris piye? Apa? Kita ketik Indonesia kan metune Inggris. Oh, Inggris apa? Menapa berarti? berarti paling settingannya Iki sak durunge kan Indonesia lah, Pak. Heeh. Biasanya aku ngetik IGS breaking padahal ya untuk kelas 3 yang seru kan Indonesia. Lah kok metune nang Inggris. ya coba diedit, tolong gunakan bahasa Indonesia. Nah, tolong Mas, itu lanang paling. Kudu sopan. Gak sopan nesu. Su. Diedit toh. Artinya su. Jauh lah. Rubah ke dalam bahasa Indonesia. Boleh bisa.
Wani piro ini jawabannya kan. Ngeri. Coba yang singkat dan padat Iso. 5 menit. Misalkan arep ngono itu, arep ninggal itu. Wah, guru kayak itu sih. Pokoknya Oh, ndak meninggal. Pok- wah, pikirannya ninggal nanti. Akhirnya meninggal dunia. Pikirannya Pak. Arep ninggal terus males buka-buka, diketikanya pokoknya iso kita bisa membuat yang detail ya. Buatkan tugas pembelajaran materi ini dengan ini. Pokok rinci, hasilnya mesti Juga iki. Umum ya. Di hasilnya di Lek hasilnya dikumpulnya ke gak usah, Dek. Engko carry nanti. Tenang, santai. Semakin umum, hasilnya semakin umum. Semakin disempitkan, semakin jadi ojo dipikir semakin rumit kok gak iso. Malah semakin rumit, semakin ndak iso. Semakin dibatasi iki kelasé iki, bocahe iki, sing lanang sakmene, sing wedok sakmene, jumlahe iki, sing jumlahe 10 soal, sing 3 pilihan ganda, sing loro benar salah, sing iki isian, sing iki uraian. Sertakan kunci jawabannya di akhir. Terus misalkan buatkan juga soal latihan di sebelum. Iso kok, Pak. Terus Menghadapi wali murid yang wah, Yang anaknya nggak paham. apa nganu WA-nya jangan kopi. Ini cara ngatasinnya gimana? WA-nya dikirim. Saya mendapat teror seperti ini. Gimana cara solusinya? Gawat. Lanjutlah. Kenapa kok prom semakin efektif itu penting? Ya, prom itu kan instruksi. Lek adewe instruksi ini yang nggone kanca ini ora jelas, kancane mesti ya ora jelas ya kan. Semakin detail semakin rinci. Dan ini kan bukan manusia. Lek wong kan semakin dirinci, ngene ya, ngene kok males ya. Lah lek iki kan enggak beda. Ini kan mesin dan dia sudah kompleks, semakin rinci semakin oke. Dan jawabannya kan juga sampai 10 detik enggak sampai kan, langsung kan. 1-2 detik kan langsung nah. Itu ya. Tinggal kita baca. Nah, prom yang harus dipikirkan dengan matang akan hasil yang lebih baik. Jadi kita tuh cukup karepe ati iki apa sih sajane ya. Kalau kita karepe apa gong jelas, ya mestinya apa maneh. Kita harus mendetailkan dulu maksudnya bagaimana, yang diinginkan apa, tulis. Gak usah khawatir tulisnya edel. Oke, kurang diedit. Nah, gitu. ini gawe makalah di. Nah, nggak apa-apa. Dan ini tuh boleh. Praktek tenang. Boleh. Makan ikine apa jenenge? Kecuali nanti kalau DPR wis ngesahkan AI itu batasannya opo. Boleh dipakai di jurnal apa enggak misalnya ya. Kurang enak. Tapi di parafrase masuk konangan. Ya maksudnya ketika saat ini kan gurung enak aturan. Ketika nanti sudah ada aturan dan iku kan aturan kan dibuat kan untuk gembosi sing iku kan. Misalnya kok yayasannya tidak menghendaki nggak boleh pakai AI ya ada gak iso. Legaro. Contohnya seperti itu. Skripsi kan kudu enek apa nih? Daftar pustaka. Rujukan, Turnitin kan bisa di. Tapi kan misalnya ada yang minta tolong AI kan sertakan daftar rujukannya, yang rujukannya kan karena diklik didelok, oke enak. Yang dimasukkan kan rujukannya kuwi, duduk AI ini ki. Nah ini rumusnya supaya perintahnya itu efektif. Yang pertama persona atau peran, yang kedua tugasnya apa, langkah-langkahnya bagaimana, lalu format yang kita inginkan itu seperti apa. Terus batasan-batasannya apa masukkan. Nah ini terus kalau mau lebih detail lagi dibuatkan contoh juga bisa. Nah, misalkan ini ya, Anda adalah seorang guru SD pengajar materi IPAS kelas 3 yang sedang fokus ke pembelajaran PBL, misalnya ya, problem based learning misalkan ya. Ini kan contohnya kan IPA kelas 7 toh. Nah, jadi jenengan kalau minta dibuatkan modul ajar atau apa yang rinci, jelas sih. Kamu sekarang jadi Gemini ini digenah nih. Kamu adalah seorang guru. Nah, atau kamu adalah syekh dari negara ini misalnya. Atau Anda adalah pemuka agama misalnya kan. Kita mau minta
minta dibuatkan misalnya tausiah agama, kan iso kan. Jadi dijelasin sih peranmu di sini apa. Nah, misalnya kita mau dibuatkan sesuatu tentang pembelajaran, jadi dijelasin sih Anda adalah seorang guru. Nah, di lembaganya apa, kelas berapa, semakin detail aja. Ya kan, kita kan kelas 3 ya, kelas 3 SD, mengajar kelas 3 SD. Misalnya ditambah mana di sekolah swasta Islam. Nah, ya gak apa-apa disebutnya, semakin rinci. Pokoknya nyambung ya. Kalau disebutnya SD dengan fasilitas yang mumpuni, tiba-tiba gak ada urusannya karo, ya gak usah. Disebutnya kan. Lah terus setelah itu diketik titik spasi dilanjutnya. Baru setelah dia dijelaskan Anda ini siapa, dijelaskan buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang pengurangan limbah makanan. Atau kita bisa buat sendiri ya kan, buatlah misalnya 5 topik diskusi untuk tugas pembelajaran PAI misalnya ya, tentang apa ya PAI materi ini? PAI Wudu, ya kan? Laki-laki dan perempuan, ya kan? Bahasa Arab bisa. Nah, juga kita kan nanti endingnya kan adalah meminta dia menjadi seorang guru dan dia membuatkan materi kegiatan untuk diskusi, untuk tugas diskusi siswa, ya kan? Nah, setelah itu titik spasi lagi. Adik njaluk hasilnya kok berupa piye? Tabel kah atau sekedar soal-soal atau langkah-langkahnya kan? Adik oleh minta buatkan hasilnya dalam bentuk tabel. Yang metune tabel nomor, langkah-langkah, terus waktu ngono kan? Sebelah-sebelah ngono kok iso. Iki buat formatnya dalam bentuk struktur yang jelas dalam tabel. Lah, kok muncul seperti itu. Atau buatkan apa jenenge hasilnya, kegiatannya dalam langkah-langkah yang konkret dan sertakan waktunya dengan detail, durasinya 60 menit. Engko ada iso dalam waktu 60 menit, 2 menitnya apa, ini randonnya, ada detailnya. Lah iso, tapi kudu dicek sampai khotbah kok ngawut. Tapi disebutkan temanya Iso, mestinya sih iso, mesti. Kayaknya gak saya dia juga imam-imam sing ngono kita. Ya kan? Penting diwaca. Tapi kan gak langsung di ngene terus diwaca kan ra mungkin, gak mungkin wani ngawur. Kreatif. Terus dikasih batasan. Kalau enggak nanti hasilnya lumayan kan kelas 3 ini materi ini walaupun sudah ditulisin nek kene mong ya, kok kan iso ae to. Wudu iso rono rene. Wudu spesifik opo misalnya ya kan. Nah, proyek ini misalkan ini kan contohnya kan akan ditunjukkan untuk kelas 8 di sekolah. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh atau misalkan gini, siswanya sangat pendiam sekali, kurang di kelas ini siswanya sangat pendiam dan kurang aktif, jadi buatkan yang bisa memancing kericuan memancing keaktifan siswa bertanya di kelas misalnya kan ngono kok iso dibuat kan. Terus ini juga opsional, boleh dikasih contoh misalkan ya. Contoh titik 2, berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat. Nah, sangkut pautkan dengan isu-isu agama yang sekarang sedang marak di media sosial misalnya ya, tentang wudu yang banyak salah. Kita mau membuat yang benar misalkan ya. Cuma kan cek wudu toh topiknya. Boleh dikasih contoh, boleh tidak. Jadi semakin lengkap, semakin oke lah. Dalam kurung Muhammad. Muhammad juga. Apa sih? Nuni di sini. Nah. Separuh. Lanjut ya. Nah, ini seperti yang tadi. Kalau prom dasar sing kurang lengkap kan
Buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Tapi kalau yang efektif yang ini, prom. Ki rada ngeblur LCD ini. Nah, pokoknya kudu dieling-eling, rumusnya simple. Tuh, ini tuh kita minta AI ini sebagai apa dulu, ya kan? Misalnya gurune IPAS gak masuk, aduh kudu ngekek tugas, guru IPAS di WA ra kena iki nyanti wong ya kan. Pokoknya gak mlebu. Materi niki opo? Bukune ra jelas, gak ngerti. Oke ya wis, gak apa-apa tak gene saya. Anda adalah usaha Anggi yang hari ini tidak masuk karena sakit. Anda guru IPAS, ya kan? Kelas 3, ya kan? Lalu buatlah tugas. Tugasnya untuk diskusi kelompok ISO, tugasnya proyek membuat kegiatan. Tapi proyek kan harus disampaikan sebelumnya karena kan butuh alat, ya kan? Kalau dadaannya ya buatlah soalnya yang bervariatif. 1000 soal ya. Yuk. Buat terus minta kita formatnya seperti apa. Nanti munculkan hasilnya, bentuknya apa ya kan. Terus konteksnya ini ditunjukkan. Aslinya konteks dan tugas ini mirip-mirip aslinya. Ini mempertegas ini, ini contoh. Nah, coba ya, jajal ketikan ini. Nanti kita ya. Ini salah satu dari 2 prom. 1, 2. Yang nomor 1 ya, coba ya. Buat beberapa pertanyaan refleksi. Wis ya. Coba dulu sing iki jajal. Buat beberapa pertanyaan refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Lek ngene tok terus jenengan enter, kok mesti dia akan menyarankan. Coba Anda di enter toh, kok dia akan menyarankan. Coba buat lebih rinci lagi, ya kan? Pertanyaan pelajarannya apa? Ngono kok dia akan, tapi dia tetap akan memberikan jawaban. Jawabannya enek. Panggah DKI, panggah dipenak nih toh panggahan. Tapi dia akan menyarankan untuk dilengkapi lagi supaya saya bisa membuat hasil yang lebih optimal. Berapa pertanyaan? Refleksi yang bisa Anda berikan di akhir pelajaran. Ngomong aja gitu nih. Buat beberapa pertanyaan lagi. Anda berikan di akhir pelajaran. Juh, ini ku tak aneh malan. Wis tekone carry. Utangnya. Wis galone gak disisi, gobane dikutane. Lanjut ya. Yuk kan nanti akan muncul seperti itu lah. Nah, jadi memang kita harus membuat rinci. Ya kan hasilnya tetap akan muncul, tapi dia akan memberikan saran, ya kan di akhirnya toh. Tapi ini pertanyaannya ngono wis bener Pak. Iki kan Iki jajal, jenengan ngetik iki terus di enter, dia tetap akan ngasih jawaban. Jawabannya tapi yo enek tapi ngrambyang. Isoe setiap orang ini hasilnya nanti nggak sama, setiap semua yang ngetik ini loh. Isoe hasilnya nggak podo. Jajal dicek itu kan hasilnya nggak podo. Dan dia akan memberikan saran, dilengkapi sih, pokoknya kita takon opo ora jelas intinya kan. Nah, ini contoh ya, ini contoh prom yang sudah jadi. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka. Buatlah modul ajar dengan topik aljabar untuk jenjang siswa kelas 7 SMP yang kontekstual. Jadi minta pembelajaran kontekstual ya. Dengan kota Pekalongan. Pembelajarannya tentang kota Pekalongan.
Buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format-format lainnya. Contoh, masukkan penjelasan materinya dengan lokasi dan konteks budaya mereka. Jadi ini meminta AI ini membuat pembelajaran kontekstual, materinya seputar kota Pekalongan. Dan dia minta dijelaskan materinya, lokasinya, yang terkait dengan budaya-budaya di kota Pekalongan. Kalau ini jenengan coba, nanti hasilnya pasti akan oke, bagus. Nah, ini juga minta dibuatkan draft materi pembelajaran. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah slide presentasi lengkap dengan gambar. Untuk topik aljabar di kelas 7 SMP, buat formatnya dalam setiap slide. Siswa adalah pembelajaran visual, tipenya visual. Jadi mereka membutuhkan banyak sekali gambar kartun. Contoh, masukkan gambar kartun ilustrasi untuk menjelaskan konsep-konsep. Nanti akan dibuatkan Google Slide. Mau nyoba, silakan. Gambar kartun ya? Loh, itu gambar kartun, Pak. Ini dia digawe PowerPoint, Google Slide. Nah, pengen jajal, kurang tahu toh nggak PowerPoint? Boleh dicoba. Nah, gambar isone kan. Nah, Anda Ini bagiannya gini. Kene mau ya, Pak. nah, tapi gitu bu, dibaca dhewe ya. Nah. Kan jarang ya kayak gini. Lek membuat tabel ini kan sering berkata. Nanti dia akan membuatkan Google Slide, PowerPoint-nya Google. Enak gambarnya kan? Nek presentasi nih, ya kan? Belum Mbak. dulu ya Mbak Duh, Budi. wes mari ayo. Cepet. Cepet nggak ya? Cepet. Wes ya, next ya. Nah, next. Nah, ini minta dibuatkan bentuk Excel ini juga iso. Nah, Sak dulu. gitu Ki. Excel iso. Iso. Anabut. Iso dijajal ya. Pokoknya lek wis menemukan prompt yang oke, iso. Tapi lek dikongkon misalkan membuatkan tujuan pembelajaran TP dari capaian pembelajaran iso. Iso. Ah, ya kan? Pokoknya dijelaskan dengan jelas. Capaian pembelajarannya apa? Buatkan 10 TP misalkan dari CP yang ini. Iso dia. Jadi lek ditoga tagih jane gak perlu repot juga hasilnya. Tagih saiki, tak kei. Heeh. Cuma kan sing marai suwe kan kita harus koordinasi toh. Ki oke gak TP-ne iki, lek gak ya langsung jawab ngono gak apa-apa. Oke, lanjutkan. Membuat asesmen atau membuat kuis juga bisa. Nah, kita masuk ke sini. Kita dari yang sudah saya sampaikan tadi. Ini kita mau uji kompetensi ya kan? Kan tadi sudah saya sampaikan tentang Google Gemini Google ya. Setelah ini jenengan silakan scan ini atau masuk ke linknya lewat link ini uji kompetensi. Nanti akan ada beberapa pertanyaan pemahaman sejauh mana sih pakai akun belajar ID. Punya. Ini gak duwe ya? Berarti gak usah. Bisa. Gak usah. Yang punya akun belajar ID aja. Mas di luar dulu ya nak. Bentar. Metuan bra. Enggak ada coba. Nah, Ini Fadil. yang sudah punya, yang belum ya wes gak usah garap, malah enteng ya. Itu nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan materi yang kita sudah pelajari barusan tentang apa sih Gemini itu, bagaimana cara membuat prompt yang efektif dan lain sebagainya. Coba dikerjakan aja. Nanti kalau sudah disubmit dan jangan lupa trainernya nanti diisi nama saya. Oke, saya tutup dulu. Terima kasih pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.